Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan tema yaitu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Sebelum saya memulai materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sebagai moderator yaitu Anurul Atiatsari, Alia Azura, Siti Latifah Zahra, Putri Maharani, Siti Nabila Munawaroh, Ristika Masubur Kaharama, Patricia Novia Angelin. Pada pertemuan kali ini kami mengangkat tema yaitu yang berjudul Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi yang Berdampak pada Perekonomian Indonesia. Materi pertama akan dibawakan oleh Patricia. Kepada Patricia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan konsep. Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan yang dimana dalam penyusunan mengisyaratkan untuk menyajikan landasan filosof maupun sosiologis dari setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Dengan hal tersebut, perlunya internalisasi nilai Pancasila pada bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, dan hankam. Menurut Murbiarto, sistem ekonomi Pancasila adalah aturan main kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan demikian, sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, serta keadilan sosial. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, berikutnya merupakan realita pada sila ke-1 sampai sila ke-3 akan dibacakan oleh Siti Latifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selanjutnya itu realita dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ada kehendak kuat dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Dan sila ketiga, Persatuan Indonesia, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, pada realita ke sila keempat sampai sila kelima akan dibacakan oleh Putri Maharani. Kepada Putri Maharani dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yakni sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pada poin berikutnya yaitu kebijakan akan dibacakan oleh Siti Nabila dan Alia Azura. Kepada Siti Nabila dan Alia Azura dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam rangka mencegah penyebaran wabah coronavirus disease COVID-19 atau COVID-19, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat masa pandemik ini mengeluarkan kebijakan untuk lockdown yang diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Upaya pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan virus corona saat ini cukup membuat khawatir masyarakat. Hal yang paling utama yang langsung dirasakan akibat wabah virus corona ini adalah merosotnya pertumbuhan ekonomi. Jika tidak ada kegiatan ekonomi secara baik, maka indikator ekonomi akan mengalami dampak negatif akibat perlambatan yang cukup signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Negara Indonesia menyatakan bahwa sistem ekonomi yang dikonsepkan adalah ekonomi kerakyatan atau ekonomi yang dikuasai oleh rakyat. Tetapi kenyataannya aktivitas ekonomi yang berlangsung pada masa pandemi mencerminkan sistem ekonomi kapitalis, sehingga dapat dikatakan terjadi dualisme ekonomi. Dengan demikian, perekonomian Indonesia pada masa pandemik dengan adanya kebijakan pemerintah menjadi permasalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang dimana pada sila ketiga dan kelima mengandung makna mewujudkan kemerataan sosial dan untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Namun pada permasalahannya, pada masa pandemik ini mencerminkan sistem ekonomi yang kapitalis, yang dimana sistem ekonomi kapitalis cenderung lebih merugikan pada ekonomi masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, pada poin selanjutnya yaitu solusi akan dibacakan oleh Risti Kama. Kepada Risti Kama dipersilahkan. Baik, negara Indonesia menyatakan bahwa sistem ekonomi yang dikonsepkan adalah ekonomi kerakyatan atau ekonomi yang dikuasai oleh rakyat. Tetapi kenyataannya aktivitas ekonomi yang berlangsung pada masa pandemi mencerminkan sistem ekonomi solusinya yaitu yang pertama yaitu membuat program pengedukasian untuk membentuk keterampilan dalam membuka usaha mandiri. Yang kedua, meningkatkan UKM atau usaha kecil menengah dan lebih membukakan peluang bagi para pengusaha muda agar dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, pemerintah mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, diantaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Yang keempat, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bahwa dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami PHK. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Demikian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.